Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidi Endina Zulfa. Sebagai pemateri yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian produk. Produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran karena produk merupakan hasil suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk dikonsumsi dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaannya. Pengertian produk menurut Kotler and Armstrong adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang memuaskan keinginan atau kebutuhan. Secara konseptual, produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Selain itu, definisi dapat pula didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hidayatullah. Di sini saya sebagai pemateri kedua, yang mana saya akan menjelaskan tentang atribut produk. Menurut Kotler dan Armstrong, beberapa atribut yang menyertai dan melengkapi produk ataupun karakteristik atribut produk di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu merek, yang kedua packing ataupun pengemasan, yang ketiga kualitas produk. Yang dimaksud merek di sini adalah nama, simbol, tanda, ataupun istilah atau rancangan, atau dari kombinasi semua ini yang dimaksud untuk mengidentifikasi produk atau jasa suatu kelompok penjual dan membedakannya dari produk pesaing, seperti itu. Dan yang nomor 2 yaitu pengemasan ataupun packing. Pengemasan adalah kegiatan merancang dan membuat wadah atau pembungkus suatu produk. Sedangkan yang ketiga yaitu kualitas produk. Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya meliputi daya tahan keandalannya, ketepatan kemudahan operasi dan perbaikannya, serta atribut bernilai lainnya. Nah, untuk meningkatkan kualitas produk tersebut, perusahaan dapat menerapkan program Total Quality Management atau TQM. Nah, selain mengurangi kerusakan produk, tujuan produk kualitas total adalah untuk meningkatkan nilai pelanggan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milayatul Imamah. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan membahas tentang tingkat produk. Tingkat produk di sini ada 3 bagian. Yang pertama, produk inti, yang kedua, produk aktual, dan yang ketiga, produk tambahan. Produk inti di sini yaitu terdiri dari manfaat untuk pemecahan masalah yang dicari konsumen ketika mereka membeli produk dan jasa. Yang kedua yaitu tentang produk aktual. Produk aktual di sini, seorang perencana produk harus menciptakan produk aktual terlebih dahulu di sekitar produk inti. Dan karakteristik dari produk aktual diantaranya yang pertama tingkat kualitas, nama merek, dan kemasan yang dikombinasikan dengan cermat untuk menyampaikan manfaat inti.
Jadi, produk inti di sini yaitu seseorang harus terlebih dahulu menciptakan produk aktual yang ada di sekitar produk inti. Yang ketiga yaitu tentang produk tambahan. Produk tambahan di sini yaitu harus diwujudkan dengan menawarkan jasa pelayanan tambahan untuk memuaskan konsumen. Misalnya seperti menanggapi dengan baik klaim dari konsumen dan melayani konsumen lewat telepon jika konsumen tersebut mempunyai masalah atau pertanyaan. Jadi, produk tambahan di sini yaitu produk tersebut harus diwujudkan dengan menawarkan jasa pelayanan tambahan untuk memuaskan seorang konsumen. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari materi sebelumnya. Di sini yang akan saya bahas di sini klasifikasi produk. Menurut Jiptono di sini klasifikasi produk di sini menurut aspek daya tahannya di sini ada dua, barang tidak tahan lama atau non durable goods dan barang tahan lama durable goods. Barang tidak tahan lama, barang adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi satu atau beberapa kali pemakaian. Contohnya sabun, makanan ringan, minuman, kapur tulis, gula, dan garam. Jadi barang tidak tahan lama di situ barangnya berwujud dan bisa dipakai satu atau dua kali dalam pemakaiannya. Di situ disebut dengan barang tidak tahan lama. Yang kedua, barang tahan lama. Barang tahan lama di sini merupakan barang berwujud yang biasanya bisa bertahan lama dengan banyak pemakaian umur. Ekonomisnya untuk pemakaian normal adalah 1 tahun atau lebih. Contohnya antara lain TV, komputer, lemari es, mobil, dan lain sebagainya. Jadi barang tidak tahan lama di situ merupakan suatu kebalikan dari barang tidak tahan lama. Di situ kan sama-sama barang berwujud dan barangnya tersebut digunakan dalam beberapa kali, bukan 1-2 kali, ataupun tidak sama dengan barang tidak tahan lama. Kan tidak tahan lama itu 1-2 kali pemakaian. Kalau barang tahan lama di sini pemakaiannya bisa sampai dengan jangka waktu 1 tahun. Kalau barang tidak tahan lama di situ hanya 1-2 kali sudah habis. Itu dikatakan dengan barang tidak tahan lama. Dan barang tahan lama di sini pemakaiannya berkali-kali sampai mencapai kurun waktu 1 tahun atau lebih lah. Contohnya seperti TV, lemari es, mobil, dan komputer dan lain semacamnya yang pemakaiannya berkali-kali dan waktunya berjangka lebih dari 1 tahun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Nur Hidayat Effendi, pemateri kelima akan menjelaskan tentang klasifikasi produk. Di mana tentang klasifikasi produk ini sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Namun di sini saya akan menambahkan tentang pengulasan klasifikasi produk tersebut. Di mana klasifikasi produk selain berdasarkan daya tahannya, produk pada umumnya juga diklasifikasikan berdasarkan siapa konsumennya dan untuk apa produk tersebut dikonsumsi. Nah, berdasarkan kriteria ini, produk dapat dibedakan menjadi barang konsumen dan barang industri. Barang konsumen adalah barang yang dikonsumsi untuk kepentingan konsumen akhir sendiri, seperti halnya individu dan rumah tangga, bukan untuk tujuan bisnis. Umumnya, barang konsumen dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu salah satunya nomor 1 adalah convenience good.
Convenience good merupakan barang yang ada pada umumnya memiliki frekuensi pembelian tinggi atau bisa dikatakan sering dibeli. Yang kedua adalah shopping good. Shopping good adalah barang-barang dalam proses pemilihan dan pembeliannya dibandingkan oleh konsumen, di antaranya berbagai alternatif yang tersedia. Kriteria perbandingan tersebut meliputi harga, kualitas, model, dan lain sebagainya. Contohnya adalah alat rumah tangga. Di situ termasuk televisi, mesin cuci. Di situ dibandingkan terlebih dahulu yang sudah saya sebutkan kriteria, entah meliputi harga, kualitas, dan model. Dan yang ketiga adalah special good. Special good adalah barang-barang yang memiliki karakteristik dan identitas dan identifikasi merek yang unik, di mana sekelompok konsumen bersedia melakukan usaha khusus untuk membelinya. Contohnya adalah barang-barang mewah dengan merek dan model spesifik. Dan yang keempat, terakhir adalah unsecured. Unsecured merupakan barang-barang yang diketahui konsumen atau kalaupun sudah diketahui tetapi pada umumnya belum terfikirkan untuk membelinya. Contohnya adalah asuransi jiwa, batu nisan, tanah kuburan. Jadi memang sudah diketahui, namun hal tersebut belum terjadi atau belum terfikirkan. Namun hal tersebut ada pasarannya juga, karena mau tidak mau konsumen pasti tetap membutuhkan hal tersebut. Itu disebut unsecured. Demikian penjelasan dari saya, Hidayat Effendi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, undur diri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Samsul Arifin sebagai pemateri terakhir yang akan menjelaskan tentang perencanaan produk. Perencanaan produk adalah proses penciptaan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, kita sebagai produsen harus memiliki planning atau strategi yang kedua. Ketika strategi pertama atau produk yang pertama mengalami kegagalan, yang mana strategi pertama itu sebagai pengalaman atau sebagai tambahan ketika untuk produk kedua untuk lebih dikembangkan gitu. Kesuksesan ekonomi suatu perusahaan manufaktur tergantung kepada kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, yang mana kita harus pandai-pandai memanfaatkan kebutuhan pelanggan agar bisa bersaing di pasaran. Kemudian secara cepat menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan biaya yang rendah. Terdapat 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba dan bisa digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk, yaitu 1. Kualitas produk, yang mana kualitas produk semakin unggul, maka konsumen akan semakin tertarik. Biaya produk itu kita harus benar maksimal dalam pembiayaan. Sedangkan yang ketiga yaitu waktu pengembangan produk. Waktunya itu semakin waktu pembuatan itu semakin bagus atau semakin lama, maka hasilnya itu semakin bagus juga. Yang keempat yaitu biaya pengembangan. Biaya pengembangan biasanya merupakan salah satu komponen yang penting dari investasi yang dibutuhkan untuk mencapai profitnya. Yang kelima yaitu kapabilitas pengembangan. Kapabilitas pengembangan yaitu merupakan aset yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk agar lebih efektif dan lebih ekonomis di masa yang akan datang. Perencanaan
atau perancangan dan membuat suatu produk baik yang baru atau yang sudah ada merupakan bagian yang sangat besar dari semua kegiatan teknis yang telah ada. Kegiatan ini didapat dari perspektif tentang kebutuhan manusia, kemudian diusul oleh penciptaan suatu konsep produk, perencanaan produk, mengembangkan dan perencanaan produk, dan diakhiri dengan pembuatan dan pendistribusian produk yang telah dibuat. Baik, itu saja dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.